Well, students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first one, let's thankful to Allah who has given us mercies, blessings, especially guidance by saying Alhamdulillahirabbil alamin. And the second, for mediator of Quran Hadith Jamaah by saying Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. And the last for you, all of my student in grade 8, I say Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Don't forget to manage your heart only because Allah by the dalil wa yarjuna rahmatahu wa yakhawuna adzaba. So my lovely students, how are you today? Fine? Great? Okay, I hope all of you are feeling good. So last week we have two middle test, ya. Kita udah melakukan penilaian tengah semester. How do you feel? Bagaimana soal-soalnya? Easy, right? Mudah-mudah kan? Iya, mudah-mudah us. Okay. Then today we learn about the expressions of instruction, invitation, and permission. On your handbook in page 37 di halaman 37 di buku paketnya nak, halaman 37 yang put on the life jacket please. Okay. Jadi in this chapter we learn about three expressions. Di bagian ini, di bab ini kita akan mempelajari 3 ungkapan. Yang pertama instruction, invitation, and permission. The first is the expression of instruction atau ungkapan instruksi. Okay. Pengertiannya, instruction is a message describing how something is to be done. Dalam bahasa Indonesianya, instruksi adalah sebuah pesan yang menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bisa dibilang perintah. Nah, dalam bahasa Indonesianya perintah. Nah, instruksi ini adalah sebuah perintah yang kita ucapkan kepada seseorang. Itu tujuannya. Kalau biasa dalam kehidupan sehari-hari kita bilangnya amal solih. Contohnya amal solih, ambilkan buku. Amal solih kesini. Nah, ini termasuk di instruction. Di 2 minggu yang lalu kamu udah belajar mengenai obligation, ya kan? Obligation. Apa sih perbedaan antara instruction and obligation? Kalau instruction ini tujuannya perintah seseorang, memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau bisa dibilang minta tolong. Tapi kalau di obligation itu kita harus melakukan itu. Ungkapannya ada should, ada must. Tapi di instruction ini bagaimana sih ungkapannya? Okay. How to give instruction and how to respond it. Bagaimana sih cara untuk memberikan instruksi dan bagaimana cara meresponnya? Oke. Well, we may say the following expression. Di instruction kita bisa menggunakan beberapa ekspresi di bawah ini. Yang pertama, be careful, yang artinya hati-hati. The second is be quiet please, harap tenang. And then the third, go away, open the door or close the door please. Then the last, please come here. Kalau ciri-ciri instruction ini bisa dibilang menggunakan kata please. Jadi kita menggunakan kata tolong di instruction ini. Kemudian setelah kita memberikan instruction, bagaimana sih cara untuk meresponnya, bagaimana cara menjawabnya? Tentu di sini ada beberapa yang bisa digunakan untuk menjawab. Yang pertama, okay, sure, of course, alright, no problem. Jadi ketika misal kita diberikan perintah atau diberikan instruction, be quiet please. Nah, jawabannya bisa okay, bisa sure, bisa of course. Gitu. Understand? Understand us? It's easy. Jadi ini salah satu ungkapannya, kita udah belajar mengenai instruction. Well, students, kita udah belajar tentang instruction. Sekarang open your book page 57 di halaman 57.
Ready? Di situ ada activity 6, aktivitas 6. Nah, kalau di buku kamu itu ada birthday card atau birthday party card, undangan pesta ulang tahun. Nah, di sini us revisi menjadi undangan kelulusan, maksudnya perayaan kelulusan, gitu ya. Well, kita baca sama-sama. To Andre, tomorrow is my graduation day from SMP Budi Utomo Surakarta. Please come to my celebrate the graduation on Sunday, 15 July 2021 from 10 a.m. at 2 p.m. at Graha Wisata Niaga, Sriwedari Street. From Jack, PS ini postscript atau bisa dibilang NB. Please let us know if you can come. Call me on bla 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 bla. Well, di sini ada contoh undangan untuk menghadiri suatu pesta atau menghadiri suatu perayaan. Nah, hubungannya apa? Kita akan mempelajari mengenai invitation. The second is the expression of invitation, yang artinya ungkapan untuk mengundang. Invitation is a request, spoken or written, to participate or be present or take part in something. Jadi, dalam bahasa Indonesianya, undangan adalah permintaan yang bentuknya lisan atau tulisan untuk berpartisipasi atau hadir atau mengambil bagian dalam sesuatu. Jadi pengertiannya itu ya, biasa kita kan diundang teman kita, ada walimatul ursi, ada undangan pernikahan atau undangan khitanan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah invitation. Clear ya pengertiannya? Invitation is a request atau permintaan supaya seseorang itu datang di acara kita. Bagaimana us mengundang seseorang dalam bahasa Inggris? Oke. Buka lagi bukunya halaman 54. Page 54 yang paling bawah di bagian you should know. Oke, di sini ada beberapa ekspresi how to inviting someone, yang artinya bagaimana sih cara mengundang seseorang, dan how to accepting an invitation, bagaimana cara untuk menerima sebuah undangan, and how to refusing an invitation, bagaimana sih cara nolak undangannya. Kadang suatu undangan bisa atau suatu ajakan itu bisa kita tolak atau bisa kita terima, ya kan? Nah, di sini sudah ada ungkapan-ungkapannya, sudah ada expressionsnya. Yang pertama, will or would you come to titik-titik. For example, contohnya, would you come to my party? Maukah kamu datang ke pestaku? And then, would you like to come? Apakah kamu mau titik-titik. For example, would you like to come for dinner? Maukah kamu datang untuk makan malam? And then the last, please come to bla bla bla. Silahkan datang ke, untuk example-nya, please come to my house after school. Jadi inviting someone ini gak cuman kita gunakan untuk mengundang seseorang supaya datang ke pesta kita, tapi kita juga bisa mengajak seseorang untuk pergi bareng kita, atau kita sudah janjian nih habis sekolah kita main bola ya, kita bisa gunakan yang ini. Please come to my school. Please come to my house after school. Gitu. Kemudian bagaimana cara menerimanya? Bisa gunakan pakai I would, I'd love to. Yes, certainly I will come. And then I accept your invitation. Jadi ini untuk menerima undangan atau menerima ajakan dari teman kamu. And then how to refusing an invitation? Bagaimana sih cara untuk menolaknya? Bahasa Inggrisnya bagaimana kalau misalnya kita mau nolak karena nggak bisa datang nih? How to refusing an invitation? The first is I'd like to but I can't, yang artinya saya ingin tapi saya nggak bisa. Then I'm sorry I can't, or
I'm terribly sorry, I don't think I can. Sini ada clear ya untuk inviting someone, accepting an invitation, and refusing an invitation. Oke, silahkan anak-anak untuk mencatat di buku tulisnya masing-masing. Well, kita udah belajar mengenai instruction and invitation. And the last expression is apa ya? Kalau tadi halaman 54, ya Mas Wali semuanya dibuka halaman 58. Ya, halaman 58. Di situ ada beberapa percakapan. Ma'am, may I go to the restroom? Sir, Bu, bolehkah saya pergi ke ruang istirahat? Iya, tentu. Kemudian, can I have the orange? I'm hungry. Sir, here you are. Ini dia. Kemudian, percakapan selanjutnya, I want to write a paper on this. May I borrow your book? I'm sorry, I'm still using it. May I borrow your math book? Sorry, I don't bring it with me. Coba, dari 4 dialog ini, kata apa sih yang sering digunakan? Yang sering digunakan adalah kata I. Bolehkah saya? Yang artinya bolehkah saya? Ini termasuk ungkapan apa sih, Us? Nah, the last is the expression of asking and giving permission. Jadi, permission is approval to do something. Izin atau permission adalah persetujuan untuk melakukan sesuatu. Kalau tadi instruction itu perintah, kalau permission ini izin. Atau kita harusnya hari itu sekolah, tapi karena harus pergi atau ada urusan mendadak, maka kita izin. Nah, bagaimana sih Us ungkapan-ungkapan permission dalam bahasa Inggris? In expression of permission itu biasanya kita menggunakan kata can I, may I, do you mind if, bla bla bla. Di sini sudah ada contohnya masing-masing ya, Nak. Can I go out please? May I open or close the door? May I open or close the window please? And then the last, do you mind if I? Dalam ungkapan permission, kita bisa menggunakan 3 ungkapan ini. Bagaimana Us cara untuk memberi izinnya? Gampang. Ungkapannya ada yes, please I do, and then sure, no problem, is okay with me, and certainly. Jadi ini ada 5 yang bisa kita gunakan untuk memberikan izin untuk seseorang. Oke, nggak terasa nih kita udah belajar mengenai 3 ungkapan instruction, invitation, and permission. Students, nggak terasa kita udah mempelajari mengenai 3 expression, 3 ungkapan. Yang pertama instruction, invitation, and permission. So instruction is a command, invitation is a request, and permission is approval. Jadi instruction itu adalah sebuah perintah, kemudian invitation adalah sebuah permintaan atau request, dan permission adalah sebuah izin. Well, this is for our conclusion today. Well student, for all your attention, I say alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Us ada tugas nggak Us? Nggak ada, hari ini aman, nggak ada tugas. Jika ada salah dari awal sampai akhir, Us mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keep fighting, never give up, and always doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.